Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putrawan Yuliandri, dosen pada program studi kajian film, televisi, dan media, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Video ini dibuat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk Serdos tahun 2026, khususnya pada bidang pengajaran dan pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu dan sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Dasar-Dasar Ilmu Politik. Mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik dengan kode FTVM 124101 merupakan mata kuliah wajib fakultas berbobot 3 SKS yang diselenggarakan bagi mahasiswa program studi kajian film, televisi, dan media. Mata kuliah ini menjadi fondasi bagi mahasiswa untuk memahami konsep-konsep dasar ilmu politik yang nantinya menjadi bekal dalam menganalisis berbagai fenomena politik, media, dan komunikasi secara kritis. Tujuan mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai teori, pendekatan, dan konsep-konsep dasar ilmu politik, serta kemampuan menerapkannya dalam menganalisis berbagai persoalan politik kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan film, televisi, media, dan masyarakat. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi kemampuan mahasiswa untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika, nasionalisme, serta mampu menghasilkan argumentasi ilmiah berdasarkan kajian kritis terhadap fakta, konsep, dan teori secara bertanggung jawab. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan adalah: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan teori, pendekatan, konsep dasar dalam ilmu politik. Kedua, mahasiswa mampu menerapkan teori, pendekatan, dan konsep-konsep dasar ilmu politik secara logis, kritis, sistematis, dan bertanggung jawab dalam melakukan analisis berbagai fenomena politik kontemporer. Perkuliahan ini dilaksanakan selama 16 pertemuan yang terdiri atas 7 pertemuan materi sebelum ujian tengah semester, dilanjutkan pembelajaran pada minggu ke-9 hingga ke-15, dan diakhiri dengan ujian akhir semester pada minggu ke-16. Materi yang dipelajari selama 1 semester meliputi: yang pertama, arti, sifat, dan ruang lingkup politik serta ilmu politik. Kedua, konsep-konsep dasar ilmu politik. Ketiga, filsafat, pemikiran, dan teori politik. Keempat, ideologi politik. Kelima, bangsa dan negara. Keenam, perbandingan politik dan sistem politik. Ketujuh, budaya politik, komunikasi politik, dan sosialisasi politik. Kedelapan, demokrasi dan hak asasi manusia. Kesembilan, kelembagaan politik yang mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ke-10, partai politik, sistem pemilu, dan civil society. Kemudian yang ke-11, kebijakan publik. Ke-12, ekonomi politik. Ke-13, politik global. Dan yang terakhir, isu-isu politik kontemporer seperti cyberpolitik, politik media, dan politik lingkungan. Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini antara lain buku Dasar-Dasar Ilmu Politik karya Profesor Miriam Budiarjo, Memahami Ilmu Politik karya Ramlan Surbakti, serta Politics karya Andre Heywood. Selain itu, mahasiswa juga menggunakan berbagai jurnal ilmiah dan literatur pendukung terbaru sebagai bahan diskusi dan kajian kasus. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student-centered learning dengan mengkombinasikan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah, interaktif, diskusi kelas, diskusi kelompok, presentasi kelompok, serta pembelajaran berbasis kasus, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori, tapi mahasiswa juga mampu mengkaitkannya dengan berbagai fenomena politik yang berkembang di masyarakat dewasa ini. Perkuliahan sinkron dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas melalui platform daring, sedangkan pembelajaran asinkronus memanfaatkan e-learning yang dimiliki oleh UPN-VJ. Ya, ada Leeds UPN Veteran Jakarta, kemudian ada Google Classroom, YouTube, serta berbagai media digital lainnya sebagai sarana berbagi materi, diskusi, dan pengumpulan tugas. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan melalui aktivitas partisipatif di kelas, presentasi kelompok, penugasan berbasis proyek,
ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Komponen penilaian terdiri atas aktivitas partisipatif sebesar 40%, presentasi atau tugas kelompok sebesar 10%, karya tulis atau proyek esai sebesar 10%, ujian tengah semester sebesar 15%, dan ujian akhir semester sebesar 25%, sehingga total bobot penilaian mencapai 100%. Melalui desain pembelajaran tersebut, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami konsep-konsep dasar ilmu politik secara teoritis saja, tetapi juga mampu berpikir secara kritis, menganalisis berbagai fenomena politik, media, dan masyarakat, serta memiliki kemampuan akademik yang dapat menjadi dasar dalam mengikuti mata kuliah lanjutan pada program studi kajian film, televisi, dan media. Pada cuplikan pembelajaran yang saya akan tampilkan, saya akan mengajar materi kebijakan publik yang dilaksanakan pada pertemuan ke-11. Materi ini dipilih karena merupakan salah satu pokok bahasan yang menekankan kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep, proses perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, hingga evaluasi kebijakan publik melalui analisis kasus yang nyata. Dalam sesi ini juga saya menggunakan studi kasus kebijakan publik, khususnya pada industri perfilman di Indonesia, agar mahasiswa dapat menghubungkan konsep-konsep dasar ilmu politik dengan dinamika kebijakan yang berkembang di sektor media dan industri kreatif. Melalui diskusi ini, tanya jawab dan analisis kasus, saya mendorong mahasiswa untuk mengidentifikasi aktor-aktor kebijakan, kepentingan yang terlibat, proses pengambilan keputusan, serta dampak kebijakan terhadap perkembangan industri perfilman nasional. Mari selamat menyaksikan video pengajaran saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas respon teman-teman. Senang sekali saya bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua dalam mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik pada siang hari ini. Kita sudah masuk ke pertemuan 11 gitu ya, pasca UTS, dan materi kita pada pertemuan ini mengenai kebijakan publik. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, mata kuliah ini ya seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama adalah mata kuliah yang berorientasi pada studi kasus atau case-based method gitu ya. Dan saya juga sudah menerangkan ke teman-teman bahwa kita menerapkan apa yang disebut sebagai student-centered learning dengan menerapkan pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus. Jadi teman-teman kan sudah sering ya buka learning management system kita atau LEADS ya, LEADS UPNPJ. Baik, di pertemuan ke-11 ini kita akan bicara mengenai kebijakan publik, khususnya pada industri perfilman di Indonesia. Mengingat background ya program studi kita adalah kajian film, televisi, dan media. Tapi sebelum sampai situ, saya ingin mengajak teman-teman untuk merecall kembali apakah teman-teman masih ingat pembahasan pertemuan minggu lalu. Ya kan, minggu lalu kita sempat bahas tentang partai politik. Kita sempat bahas juga tentang bagaimana masyarakat sipil. Saya ingin jawaban dari teman-teman. Silahkan teman-teman scan QR ini atau di copy paste ya URL yang saya sertakan di dalam di dalam slide ini. Oke, kita bisa lihat di sini ya respon dari teman-teman semua. Apakah teman-teman masih ingat materi bahasan pada pertemuan minggu lalu? Mayoritas 14 orang menyatakan tentu saja ya, dan ada 2 yang lupa. Nah, terkait dengan 2 orang yang lupa ini ya, saya ingin merecall kembali bahwa pertemuan minggu lalu materi kita mengenai partai politik, kemudian ada masyarakat sipil, gitu ya. Jadi ada partai politik, kemudian dan masyarakat sipil. Kenapa kita berbicara itu di pertemuan minggu lalu? Itu sebagai langkah awal kita untuk memahami materi pada pertemuan minggu ini mengenai kebijakan publik. Karena ya
Partai politik sebagai lembaga legislatif gitu juga punya kepentingan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan publik, termasuk di dalamnya masyarakat sipil gitu ya. Dia adalah aktor yang memiliki kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Gitu. Saya terima kasih teman-teman yang masih mengingat materi di pertemuan minggu lalu, ada 19 orang ya, dan ada 2 orang yang terlupa. Tadi saya sudah ingatkan. Oke, sekarang saya akan lanjutkan materinya. Baik, pokok bahasan dalam materi kebijakan publik siang hari ini meliputi yang pertama tentu saja definisi kebijakan publik, supaya teman-teman punya pemahaman konseptual apa sebenarnya kebijakan publik itu. Yang kedua, kita bicara mengenai tipologi. Ada 3 tipologi yang akan kita bicarakan. Kemudian aktor-aktor dalam pembuatan kebijakan publik siapa saja? Tadi saya sudah singgung ya. Ada lembaga legislatif, kemudian ada masyarakat sipil, ada siapa lagi? Nah, nanti kita akan bahas itu. Kemudian proses pembuatan kebijakan publik. Ya, kalau kita lihat, kenapa sih tahu-tahu ada kebijakan tentang perfilman di Indonesia gitu ya? Atau misalnya yang paling umum, tahu-tahu kenapa sih ada kebijakan tentang makan bergizi gratis gitu ya? Itu adalah salah satu produk dari kebijakan publik. Kemudian kita akan mengerucut pada studi kasus kebijakan publik ya, khususnya dalam konteks industri perfilman di Indonesia. Nah, di sela sebelum refleksi akhir perkuliahan, saya akan melakukan tes formatif. Ini sebagai dasar ukuran saya atas ketercapaiannya pembelajaran pada pertemuan siang hari ini. Ya, bagaimana pemahaman materi teman-teman mengenai definisi, mengenai tipologi, aktor maupun studi kasus. Ya, saya akan melakukan tes formatif dalam bentuk pilihan ganda, gitu ya. Ada 10 soal, teman-teman nanti saya minta untuk menjawab gitu ya, secara interaktif. Nanti saya akan berikan linknya ya. Kemudian yang terakhir adalah refleksi perkuliahan sekaligus ada penugasan ya. Nanti penugasan secara asinkronus, teman-teman akan diskusi kelompok, kemudian mengupload ya hasil diskusi kelompok sebagai bentuk dari penugasan di learning management system. Ya, nanti saya akan menjelaskan secara lebih rinci gitu ya. Baik, untuk yang pertama, apa makna kebijakan publik bagi teman-teman? Silahkan. Kebijakan Ya. publik bagi aku tuh kayak ini kali ya, Mas. Adanya aturan gitu, Hmm, kayak kebijakan atau aturan yang emang harus eh, kita terapkan gitu loh, Mas. Sehingga kayak eh, ngejaga keamanan atau kayak tetap apa ya, menjalani sesuatu tuh sesuai dengan aturan yang ada aja gitu loh. Itu sih makna kebijakan publik bagi oke. aku. Terima kasih Nadine. Jawabannya baik, ya baik sekali. Jadi memang kebijakan publik itu salah satunya adalah regulasi. Kenapa perlu regulasi? Ya, bagian dari atau produk dari kebijakan publik adalah salah satunya regulasi atau aturan. Jawaban yang sangat menarik sekali nanti. Nanti kita akan elaborasi lebih jauh ya di dalam diskusi siang hari ini. Selanjutnya kita akan melihat sebenarnya dan memahami definisi paling sederhana dari kebijakan publik. Is whatever governments choose to do or not to do. Jadi apa yang pemerintah lakukan maupun tidak dilakukan itu adalah kebijakan publik. Di sini ada konsep ya, bahwa kebijakan publik itu dilegitimasi dan dikeluarkan oleh pemerintah, government. Nah, kalau kita mengerucut pada definisi ini, gitu ya, berarti pemerintah lebih memilih mengeluarkan aturan, gitu ya, choose to do, dan tidak memilih untuk tidak mengeluarkan aturan. Itu juga bagian dari kebijakan publik. Ketika misalnya teman-teman coba, saya mau tanya ke Zaki gitu ya. Zaki, kamu punya Netflix nggak? Berlangganan Netflix nggak? Enggak, Mas. Adanya ini Adanya Prime apa? Video, Mas. Nah, Prime. Oke, Prime Video. Nah, ketika kamu nonton di Prime Video dengan nonton di bioskop untuk video yang sama, gitu ya, bioskop di Indonesia ya, menurutmu terkait dengan kebijakan sensor film,
ya, mana yang lebih ketat? Sensor yang ada di bioskop atau sensor yang ada di Prime Video? Yang Menurut di saya, bioskop, Mas. benar, yang di bioskop. Kenapa? Ya, kalau kita perhatikan gitu ya, kita perhatikan film-film yang ada di layanan streaming over the top, tayangan ditampilkan di bioskop itu sensornya lebih ketat tayangan-tayangan yang ditampilkan di bioskop. Kenapa? Karena pemerintah menggunakan definisi ini lebih memilih untuk memberikan ketetatan sensor. Jadi nanti kita akan membahas ya undang-undang tentang perfilman ya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009. Di situ dijelaskan gitu ya, bahwa pemerintah lebih memilih memberikan pengetatan sensor di bioskop ya demi menjaga ya masyarakat itu sendiri, menjaga norma, menjaga moral gitu ya. Adegan-adegan kekerasan itu banyak sekali disensor di tayangan-tayangan yang dimunculkan di bioskop dibanding Prime Video. Jadi Choose to Do dia melakukan sensor secara ketat lewat kebijakan undang-undang ya, undang-undang perfilman tadi, or not to do. Not to do berarti dia tidak melakukannya di layanan-layanan streaming yang diberikan izin oleh Komdiki gitu ya, salah satunya adalah Prime Video, tidak dilakukan secara ketat. Itu adalah bagian dari kebijakan. Jadi apa yang dilakukan adalah kebijakan, yang tidak dilakukan pun itu adalah kebijakan. Kemudian kaitan antara keputusan politik dan kebijakan, bahwa kebijakan publik ini sebenarnya adalah keputusan politik itu sendiri yang diambil oleh para pemangku kepentingan atau pemilik otoritas. Ya, di sini ada pemerintah dan masyarakat. Sebenarnya masyarakat yang saya maksud dalam tanda kutip bahwa sebenarnya kita selaku masyarakat itu ya memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil kita yang ada di DPR gitu ya. Jadi kebijakan publik di negara ini, di Indonesia itu diputuskan antara pemerintah dengan DPR. Karena DPR adalah representasi dari rakyat itu sendiri itu ya, representasi dari kita atau masyarakat. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke tipologi kebijakan publik. Pertama, distributif. Distributif itu alokasi atau penyaluran sumber daya. Gitu ya. Contoh misalnya gini. Kita mengenal ya ada yang disebut sebagai program Keluarga Harapan atau PKH. Kemudian kebijakan publik juga bisa sifatnya regulatori atau mengatur ya, pengaturan dalam lingkup kewenangan maupun ruang gerak individu atau suatu lembaga ya, badan usaha atau organisasi masyarakat, dengan tujuan tadi. Kalau regulatori tentu saja dari katanya juga sudah kita ketahui ya, regulatori adalah aturan. Yang terakhir, tipologi kebijakan publik ada yang disebut sebagai redistributif. Jadi membagikan sebagian kekayaan untuk suatu kelompok yang membutuhkan kekayaan tersebut gitu ya, sebagai bagian dari program bantuan redistributif. Contoh misalnya yang paling sederhana adalah subsidi BBM, itu sebenarnya redistributif tuh. Ya, atau kalau kita mau lihat di Jakarta itu ada pajak progresif maupun pajak kendaraan mewah. Itu adalah kebijakan yang redistributif. Ini ada aktor-aktor kebijakan publik. Ini yang saya bilang teman-teman ya. Ada pemerintah atau orang yang memiliki atau lembaga gitu ya. Sebenarnya negara aja lebih mudah, legislatif, eksekutif, kemudian birokrasi, masuk juga lembaga peradilan di situ, ada aktor non pemerintah. Jadi kita bikin dua, ada state actors dan non-state actors. Mereka sebenarnya adalah bagian dari aktor kebijakan publik, tetapi yang melegitimasi itu adalah negara. Pihak-pihak non-pemerintah biasanya dimintai pendapatnya dalam proses formulasi kebijakan. Oke, kita akan lihat gimana sih proses perumusan kebijakan publik. Ini masih dari bukunya Understanding Public Policy-nya Thomas Erdős. Dimulai dari identifikasi masalah. Di dalam identifikasi masalah, pemerintah bisa melakukan berbagai macam cara.
ya, meminta masukan dari para NGO, non-government organization, masyarakat sipil, dan lain-lain. Atau pemerintah melihat fakta maupun fenomena maupun realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, perkembangan digital sekarang ini gitu ya, sudah sangat masif. Apa yang paling membahayakan? Oh, ternyata banyak sekali pencurian data pribadi. Ya, banyak laporan ke polisi dan lain, tapi tidak ada nih regulasi atau aturan mengenai pencurian data ini. Gimana? Berarti ada kekosongan. Nah, identifikasi masalah bisa dimulai dari situ. Dilakukan inisiatif oleh pemerintah maupun fakta-fakta yang dibaca gitu ya, realitas yang terjadi atau usulan-usulan dari kelompok-kelompok kepentingan. Tahap yang pertama, identifikasi masalah, mengusulkan kepada pemerintah maupun DPR sebagai lembaga yang berwenang untuk melegitimasi sebuah kebijakan. Dari situ baru penyusunan agenda, ya. Jadi dari identifikasi masalah masuk ke penyusunan agenda. Di dalam penyusunan agenda dilihat skala prioritasnya. Mana yang harus dilakukan atau dihasilkan terlebih dahulu. Kalau di Indonesia teman-teman bisa melihat sebenarnya dalam penyusunan agenda ini, ya, kalau teman-teman ngeh gitu ya, bahwa di dalam website DPR kita tuh ada namanya Program Legislasi Nasional atau Prolegnas. Ya, di DPR itu KPI-nya lah. Dalam tahun ini berapa jumlah program legislasi nasional yang ada di situ. Nah, disitulah penyusunan agenda. Bisa kelihatan, oh ternyata ini yang menjadi prioritas. Itu belum disahkan ya sebagai sebuah undang-undang. Baru dimasukkan ke dalam skala prioritas. Ya, sudah masuk dalam penyusunan agenda, sudah masuk dalam agenda DPR, agenda pemerintah, baru formulasi kebijakan. Di sini bisa diundang lagi nih, ya, kelompok-kelompok kepentingan terkait dengan kebijakan itu, masyarakat sipil gitu ya, kita warga masyarakat DKI diminta pendapatnya dalam memformulasikan kebijakan, meramu atau meracik. Kalau dalam bentuk undang-undang kita akan baca ya draft yang sudah dibuat gitu, atau kita menyusun draft itu secara bersama-sama, memasukkannya dalam klausul-klausul di dalam pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Setelah disepakati, ya, baru legitimasi kebijakan. Bahwa di setiap kebijakan, ya, itu pasti bisa dilakukan evaluasi. Kalau nantinya dalam implementasi kebijakan itu banyak menimbulkan pro kontra. Baik, saya lanjutkan. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami lebih detail gitu ya, dan melakukan sintesa atas pemahaman teoritis yang sudah saya sampaikan. Kita bicara mengenai studi kasus kebijakan sensor film di Indonesia. Tadi di awal Zaki ya, saya sudah katakan bahwa ketika pemerintah lebih memberikan sensor ketat kepada bioskop dan memberikan kelonggaran kepada Prime Video, Netflix terkait dengan sensor, pasti ada alasannya. Dan itu adalah bagian dari kebijakan itu sendiri. Sebenarnya etis gratis itu saya Ah, gimana ya? Lebih ke arah saya tuh kadang sebelah sama film Indo itu terlalu ditakut-takutkan gitu loh Mas. Kayak kadang suka melenceng dari alurnya juga gitu. Jadi saya agak kurang gitu loh. Jadi Oke, kurang etis sih. oke. Jadi karena gini ya, kalau ketika kita membuat film, ya pasti ada sisi kreatif yang ingin kita tonjolkan ya. Dan sisi kreativitas itu mungkin bisa memberikan tontonan yang menarik kepada para penonton kita atau target penonton kita. Cukup jelas, Nadia, Laras, Jelas, Mas. Zaki? Jelas Oke, Mas. baik. Terima kasih atas responnya. Ada satu hal lagi yang ingin saya berikan ke teman-teman, itu namanya tes formatif untuk mengukur apakah materi yang sudah saya sampaikan itu dapat dipahami atau tidak oleh teman-teman semua. Saya persilahkan teman-teman untuk join di Quizizz.
mayoritas banyak yang betul, ya alhamdulillah berarti ada ketercapaian pembelajaran, walaupun ada beberapa yang mungkin baru masuk ya, tapi karena kita punya waktu yang terbatas dalam pertemuan ini, saya berharap materi yang sudah teman-teman dapatkan dapat dipahami dengan baik. Sebelum saya mengakhiri refleksi perkuliahan kita ya tentang kebijakan publik, bahwa tadi saya sudah katakan kebijakan publik itu adalah hal yang bisa diubah dan bisa dievaluasi sehingga bisa bertumbuh ya, industri perfilman kita bisa bertumbuh dengan adanya kebijakan yang inklusif dan dinamis. Jadi untuk memudahkan supaya ada jawaban yang benar-benar konstruktif, saya meminta teman-teman membuat kelompok. Jadi sepertinya kan sudah ada ya kelompoknya, mulai dari bagaimana proses perumusan kebijakan publik, kemudian dalam proses perumusan, masalah yang kerap kali muncul apa, tadi saya juga sudah pernah singgung sedikit-sedikit gitu, kemudian perumusan kebijakan publik bidang film, televisi, media, dan bagaimana peran teman-teman sebagai mahasiswa. Ini nanti dikumpulkan ya di Learning Management System UPN, maksimal 5 halaman, H-1 sebelum perkuliahan minggu depan. Sekali lagi saya terima kasih banyak atas pertemuan siang hari ini. Semoga pertemuan ini bisa memberikan inspirasi buat Anda. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik dengan topik kebijakan publik dalam industri perfilman di Indonesia. Pada sesi tersebut, mahasiswa diajak untuk memahami bagaimana konsep-konsep dasar ilmu politik, khususnya kebijakan publik, tidak hanya dipelajari sebagai teori, tetapi juga dianalisis melalui fenomena yang nyata yang berkembang di masyarakat. Industri perfilman Indonesia dipilih sebagai studi kasus karena memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antar negara, aktor-aktor politik, regulasi, kepentingan publik, serta dinamika perkembangan industri kreatif. Melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning, proses pembelajaran dilaksanakan melalui paparan konsep, diskusi interaktif, tanya jawab, serta analisis terhadap berbagai persoalan aktual. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menyampaikan argumentasi secara ilmiah, serta menghubungkan konsep-konsep ilmu politik dengan realitas yang mereka temui di berbagai bidang, termasuk media, film, dan televisi. Pada pertemuan berikutnya, mahasiswa akan melanjutkan proses pembelajaran melalui presentasi kelompok, diskusi kasus, serta penyusunan analisis terhadap isu-isu politik kontemporer sebagai bagian dari penguatan capaian pembelajaran mata kuliah. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memiliki pemahaman konseptual mengenai ilmu politik, tetapi juga mampu menerapkan perspektif politik dalam menganalisis berbagai fenomena secara logis, sistematis, dan bertanggung jawab. Saya berharap cuplikan pembelajaran yang telah ditampilkan dapat memberikan gambaran mengenai strategi pembelajaran yang saya terapkan di kelas, yang tidak hanya menekankan penguasaan teori, tapi juga pengembangan kemampuan analitis, komunikasi akademik, kolaborasi, dan pemecahan masalah sebagai bekal mahasiswa untuk menghadapi tantangan dunia profesional maupun kehidupan bermasyarakat. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, serta seluruh panitia sertifikasi dosen tahun 2026 atas kesempatan yang telah diberikan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Kajian Film, Televisi, dan Media, serta rekan-rekan dosen dan mahasiswa yang telah berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sehingga kegiatan akademik dapat berlangsung dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang telah dipaparkan dapat memberikan gambaran mengenai komitmen saya dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas, inovatif, berorientasi pada pencapaian kompetensi mahasiswa. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.